Terima kasih pemirsa, Anda masih di News Pagi bersama saya Bibi Krisami dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi, hanya karena membunyikan klakson, dua pemuda menjadi bulan-bulanan geng motor di Medan, Sumatera Utara. Tak sampai di situ, sepeda motor milik korban juga dibawa kabur pelaku. Dalam rekaman CCTV yang berada di kawasan Pasar 1 Tengah, lingkungan 4, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, terlihat korban dipepet dan ditendang hingga terjatuh oleh segerombolan pemuda yang diduga geng motor. Korban yang berboncengan dianiaya berulang kali hingga mengalami sejumlah luka memar di bagian wajah dan kepala. Korban mengatakan sekitar pukul 1 malam, keduanya berboncengan pulang dari rumah kerabat di kawasan Adasari, Kecamatan Medan Marelan usai berlebaran. Saat akan melintas, korban terhalang 6 sepeda motor berjumlah 14 orang yang memakan badan jalan hingga memaksa korban untuk membunyikan klakson dan mendahului geng motor di depannya. Diduga karena tidak senang dengan hal tersebut, para pelaku geng motor mengejar korban hingga akhirnya menganiaya kedua korban hingga membawa kabur sepeda motor milik korban. Tiba-tiba orang itu nggak senang, memaki-maki kami. Dari situ orang tuh ikut kami. Saya bilang sama adik ipar saya yang bawa kereta, kencang. Awalnya itulah dapat juga. Dan setelah ditendang orang itu langsung membabi. Aksi kejahatan geng motor ini telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Labuhan dengan harapan para pelaku dapat ditangkap dan sepeda motor korban dapat kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainus melaporkan. Pemirsa, video oknum anggota TNI tendang sepeda motor seorang wanita yang sedang berboncengan dengan anaknya di Bekasi, Jawa Barat viral. Pelaku meminta maaf kepada warga yang motornya ditendang. Seorang anggota TNI terekam kamera saat menendang sepeda motor seorang wanita yang sedang berboncengan dengan anaknya. Insiden ini terjadi di kawasan Jatiwarna, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga anggota TNI kesal karena pengendara perempuan di depannya merem mendadak. Nggak pantas saja untuk itu Pak ya, apalagi pengendaranya wanita ya Pak ya. Tadi Bapak lihat wanita sama anak-anak ya Pak ya, dibonceng di belakang itu ya. Nggak jatuh. Iya, untungnya nggak jatuh ya. Pelaku ternyata adalah anggota TNI Angkatan Udara dari Danden Hanut 471. Setelah viral, pelaku bersama Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU memohon maaf kepada Sri Dewi Kemuning, warga yang motornya ditendang. Saya atas nama pribadi, Kakak Aryan Gideon, saya mengaku saya salah atas kejadian yang saya lakukan kemarin yang merugikan bapak dan keluarga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meski telah meminta maaf, namun pelaku tetap mendapatkan sanksi disiplin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penganiayaan seorang mahasiswa dilakukan anak perwira polisi berpangkat AKBP yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi akhir tahun lalu ini viral di media sosial. Kasus penganiayaan seorang mahasiswa oleh anak polisi berpangkat AKBP yang kini viral di media sosial berawal kaca spion mobil korban diduga dirusak oleh pelaku. Korban kemudian mendatangi rumah AH di Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara untuk meminta pertanggungjawaban. Korban yang bertemu AH justru dianiaya di depan kakak serta orang tua pelaku yang merupakan perwira polisi secara membabi buta. Oknum perwira polisi bahkan mengancam korban menggunakan senjata api laras panjang. Penganiayaan yang terjadi pada Kamis dini hari 22 Desember 2022 lalu telah dilaporkan ke polisi. Namun pelaku juga membuat laporan ke polisi. Usai dilakukan penyidikan, pelaku ditangkap dan kini ditahan. Hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AH sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan. Pelaku penganiayaan ditahan di Mapolda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan.
Sementara orang tua pelaku yang merupakan perwira polisi berpangkat AKBP juga ditahan di Propam Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rosid, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah melaporkan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin dan Taumas Jamaluddin ke Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan. Meski sudah meminta maaf, sidang etik Andi Pangerang akan digelar untuk menentukan sanksi terhadap peneliti BRIN tersebut. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah melaporkan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin dan Taumas Jamaluddin ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan di media sosial. PP Pemuda Muhammadiyah dalam laporannya turut menyertakan sejumlah alat bukti berupa tangkapan layar komentar Andi Pangerang pada unggahan milik Taumas Jamaluddin. Andi Pangerang diduga melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu. PP Pemuda Muhammadiyah menilai pemecatan Andi Pangerang dari BRIN adalah jalan yang seharusnya ditempuh oleh BRIN. Di SPKT kita sudah diterima untuk menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh saudara AP Hasanuddin di akun Facebooknya dan juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan di media. Sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mengadukan hal tersebut ke Mabes Polri. Ya. Kalau kita terlapornya memang hanya AP Hasanuddin. Ya, terlapornya AP Hasanuddin, tetapi untuk pengembangan di penyelidikan ataupun penyidikan nanti kita serahkan ke penyidik lah terkait hal tersebut. Kasus bermula saat Andi Pangerang mengomentari unggahan di akun media sosial Taumas Jamaluddin terkait perbedaan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Komentar Andi tersebut dinilai bernuansa sara hingga ancaman pembunuhan. Baik Andi Pangerang dan Taumas Jamaluddin meminta maaf, begitupun dengan BRIN. Namun sidang etik terhadap Andi Pangerang akan dilaksanakan besok, Rabu 26 April 2023 untuk menentukan sanksi terhadap peneliti BRIN tersebut. Dari Jakarta, Anggita Maurah, Nur Aryadihin, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, yang ini menyenangkan nih. Konser Gembira Ria kembali digelar di Jakarta. Ya, diramaikan sejumlah musisi tanah air ternama. Konser ini menjadi hiburan bagi masyarakat yang tidak mudik. Konser bertajuk Pekan Gembira Ria kembali digelar untuk keempat kalinya di Jakarta. Digelar di tengah libur Idul Fitri, konser ini menjadi hiburan bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang tidak mudik. Pertama kalinya digelar di kawasan Ancol Eco Park, Pekan Gembira Ria kali ini mengambil tema alam sebagai konsep venue-nya. Selain itu, sejumlah wahana juga bisa dinikmati para pengunjung dari berbagai kalangan secara gratis. So far di hari kedua ini kita cukup kaget ya dan sangat senang gitu karena semakin banyak warga Jakarta gitu yang bermain ke event kita, ke venue kita. Tempat ini cukup spesial karena ini di hari Lebaran, jadi line up-nya pun kami tambah. Jika biasanya ada di angka belasan gitu ya, untuk Pekan Gembira Ria keempat, kami boyong 20 musisi langsung untuk 5 hari. Pekan Gembira Ria menjadi salah satu konser yang dinanti warga Jakarta. Penampilan musisi ternama pada Pekan Gembira Ria kali ini diramaikan oleh 20 musisi yang tampil selama 5 hari, mulai tanggal 22 hingga 26 April. Gembira Ria di Eco Park Ancol. Jatuh pada hari Lebaran kedua, ya takutnya udah pada mudik. Terus bukan di pinggir pantai juga kan? Nah, tapi ternyata rame banget, seru banget. Selain menjadi ajang hiburan, Pekan Gembira Ria ini juga menjadi ajang silaturahmi masyarakat pada momen Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Oh, karena kita udah selesai acara silaturahminya. Nah, kita lagi mencari hiburan karena besok udah masuk kerja. Nah, kesini sama siapa? Sama teman-temannya, Kak. Banyak kok di sini. Digelar keempat kalinya di Jakarta, Pekan Gembira Ria menjadi salah satu hiburan yang bisa dinikmati berbagai kalangan.
Acara ini digelar dengan harapan menjadi wadah bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk bergembira ria bersama. Dari Jakarta, Nurul Alfi, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Nah, libur lebaran kali ini juga nggak hanya menonton konser ya, kita juga bisa traveling jalan-jalan. Oh iya, menarik ya. Menarik ya. Kamu Healing biasanya, gitu ya? Iya, healing kemana kalau kamu biasanya? Saya biasa sih healing makan Padang. Makan Padang, Iya. tapi di Padang. Di Padang, Padang pasir. Kamu kalau disuruh pilih gunung atau yang laut-lautan atau kayak curug gitu, kamu dipilih mana? Apa aja asal nggak pakai ngurus kerjaan ya. Iya, jangan kerja di sana ya, Bay, setuju. Ada informasi apa emangnya, Baby? Nah, kalau aku tuh lebih suka curug. Oh, gitu. Nih aku pengen ajak jalan-jalan kamu nih, Bay, dan pemirsa ke wisata alam yang ini juga bisa menjadi pilihan Anda untuk menghabiskan waktu libur lebaran. Di antaranya di Subang, Jawa Barat ada Curug Ciangin yang menawarkan panorama yang menawan serta udaranya dong yang sejuk pastinya. Gimana liburannya? Kalau Anda bosan liburan di kota yang gitu-gitu aja, saya akan merekomendasikan Anda tempat untuk berlibur dengan suasana alam yang tentunya tidak kalah menarik. Penasaran kan? Yuk ikuti saya. Tempat wisata yang satu ini dijamin bisa menyejukkan Anda pemirsa. Sesuai namanya, Curug Caringin. Wisata alam memanjakan mata bisa menjadi pilihan Anda untuk berlibur bersama keluarga. Bertempat di Kecamatan Ciater, Anda bisa bermain air, bersuah foto, hingga menikmati suasana alam yang indah hanya dengan membayar Rp15.000 saja. Ini salah satu daya tarik wisata yang ada di Desa Cibesi. Namanya Curug Ciangin. Di sini kita ada beberapa ya, ada Curug Nangka Bongkok, Lewiki Pait, nah itu, dan Curug Ciangin. Selain dari curug, di sini juga kita bisa camping ya, bisa ngecamp. Terus bisa ada juga pondokan. Itu terus bisa menikmati kuliner juga. Di sini ada nasi liwet, beras hitam ya, tentunya yang memang hanya tumbuh di Desa Wisata Cibesi. Untuk menuju Curug, Anda hanya perlu berjalan sekitar 10 menit saja. Tak perlu khawatir, pemandangan perbukitan serta sawah yang asri akan menemani perjalanan Anda. Hari ini saya memang sengaja bersama keluarga mengunjungi salah satu desa wisata yang masuk ke nominasi. Di sini ada selain curug ya, orang bisa lompat dengan ya untuk menguji adrenalin dengan air yang jernih, bersih gitu kan, dan lumayan dingin. Yang lain juga untuk Muara Jambu ada kelebihannya ada river tubing ya, river tubing yang sepanjang 1,2 kilo. Selain juga pemandangan, cuaca dan juga kesejukan yang ada di tempat ini. 75 anugerah desa wisata Indonesia. Ini dia pemirsa toko utama kita di Curug Ciangin. Selain bisa bermain air, Anda juga bisa berfoto di sini. Sekarang saya akan melanjutkan liburan saya di sini dengan pemandangan yang indah ini. Dari Subang, Jawa Barat, dan saya nih dengan juru kamera Eri Nugraha dan Ilham Elias, iNews melaporkan. Curug Ciangin! Wah, seger ya baby ya. Iya, kok Jen nggak ngajak-ngajak kita ya. Besok kita palak ya. Nah, saya utang budi sama kamu. Kalau kamu tadi sudah ngajak saya ke curug, sekarang saya mau ngajak kamu ke laut. Suka laut? Suka banget. Nah. Langsung aja habis ini tapi. Memang berwisata ke laut ini selalu menjadi daya tarik pada para wisatawan di tengah liburan. Nah, di Lampung ini, Beb dan juga pemirsa, Pulau Mengkudu menyimpan pesonanya yang eksotis memanjakan mata. Seperti apa? Yuk kita ke sana. Ya pemirsa, saat ini saya ingin melakukan penyeberangan ke salah satu pulau yang sangat cantik yang berada di Lampung Selatan, yakni Pulau Mengkudu. Pulau ini terkenal dengan destinasi wisata yang sangat cantik dengan pasir putih menghampar sangat indah. Lalu bagaimana dengan keeksotisan pulau ini? Bagi yang penasaran, simak langsung liputannya.
Perjalanan saya menyeberangi lautan tidak sia-sia pemirsa. Setibanya di Pulau Mengkudu, saya langsung disambut dengan hamparan pasir putih dan pemandangan yang menakjubkan. Mungkin banyak yang bertanya, apa yang membuat pulau eksotis ini dinamakan Mengkudu? Ya, tak lain karena dahulu kala banyaknya pohon mengkudu di pulau ini. Namun sekarang pohon-pohon tersebut sudah tidak ada lagi. Namun tenang saja, pulau ini masih ditumbuhi pohon-pohon yang rindang di tengah hamparan alamnya. Pulau Mengkudu di Desa Totoharjo ini menawarkan sejuta keindahan alam yang sangat eksotis dan menggiurkan dengan paparan pasir putih yang indah dan pohon-pohon yang menyejukkan. Aneka aktivitas pun bisa dinikmati pengunjung di pulau ini. Dimulai dari menikmati air yang jernih, bermain kano, ataupun membuat istana pasir. Saya sih tahu dari sosial media ya Kak. Saya baru tahu kalau ada pulau terpencil sebagus ini di Lampung Selatan. Kakak juga sama? Iya sama. Nah ini kan pulau ini bagus ya, terus komentarnya seperti apa? Ini pulau ini bagus banget sih kalau untuk liburan kayak libur lebaran kayak gini, dan ya di sini juga lumayan ramai ya. Cocok untuk berlibur ya keluarga. Apalagi untuk keluarga gitu cocok. Kalau sebelumnya sih dari itu ya, dari YouTube. Sebelumnya dari YouTube. Terus kebanyak juga sih teman-teman yang main-main ke sini, jadi kita kepengen untuk ke sini gitu. Ya, pemirsa, banyak berbagai kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi aktivitas di Pulau Mengkudu ini, seperti saya bermain kano. Bagi yang penasaran, langsung saja berkunjung ke wilayah Lampung Selatan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Dari Bakauheni Lampung, Putu Bagus, Zulkarnain, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Udah jalan-jalan ke Curug, jalan-jalan ke laut. Udah juga. Nih, aku ajak kamu lagi dan pemirsa ke Desa Wisata Edelweiss di wilayah lereng Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan ini, Bay, ini sudah mendapatkan anugerah desa terbaik dari 75 desa wisata di Indonesia. Dia salah satunya nih. Dan menjadi alternatif pilihan di liburan Lebaran tahun ini tentunya. Kesenian Ojung digelar untuk menyambut kedatangan tamu. Menparekraf melihat secara langsung Desa Wisata Edelweiss. Desa ini masuk nominasi sebagai 75 desa wisata terbaik di Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2023. Warga suku Tengger memperkenalkan berbagai varietas tanaman bunga Edelweiss. Tak hanya itu, Menparekraf juga menaburkan benih dan menanam bunga langka yang dilindungi hukum tersebut. Keindahan alam bercampur dengan keragaman budaya membangkitkan semangat, dan inilah keberagaman kita, kerukunan dalam balutan ukhuwah kita, persatuan kita, dan saya lihat juga dukungan kolaborasi semua pihak membuka peluang usaha, dan sekali lagi saya tekankan ini harus kita jaga kelestarian. Nah, ternyata juga selain puncak nih ya, wisatawan juga padat untuk memadati wisata air di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Suhu panas yang menerjang beberapa wilayah di tanah air menyebabkan wisata air sangat diminati. Wisata air Teransera Waterpark di kawasan Harapan Indah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hari +3 Lebaran dipadati pengunjung dari wilayah Jabodetabek. Wisata air di lahan seluas 6 hektar, para pengunjung menikmati wisata air seperti seluncuran air, wahana ombak. Kemudian juga ada tangga Loma Rainbow. Cuaca panas yang menimpa beberapa wilayah di tanah air menyebabkan wisata air ramai dikunjungi. Harganya juga terjangkau, tuh permainan anak juga banyak. Begitu sih. Ya. Ibu kenapa nggak lebih mudik? Memilih mudik? Kalau mudik tuh, ya pertama mungkin saya juga bukan orang asli Tangerang juga, jadi nggak punya kampung. Jadi
Mencapai hari ketiga 4.500 orang, hari ini 3.500 orang pengunjungnya. Dari tempatnya ya? Iya, jadi luar biasa tahun ini kita mengalami kenaikan. Semenjak kita tidak ada PPKM lagi, pengunjung Transfer Waterpark mengalami kenaikan kunjungannya. Ya pemirsa, ribuan wisatawan kembali memadati kawasan objek wisata Pantai Carita Pandeglang, Banten. Mereka rela datang dari pukul 3 pagi agar tidak terjebak macet. Ribuan wisatawan memadati Pantai Carita Pandeglang, Banten di hari terakhir cuti bersama libur Lebaran. Sebagian para pengunjung asal luar kota bahkan rela datang sejak pagi. Selain ingin menikmati keindahan pantai, para pengunjung juga ingin menikmati aneka wahana air seperti banana boat dan jet ski. Bapak dari mana ini Pak? Saya rombongan dari Depok Pak. Dari rumah itu jam 3:30 pagi ngejar karena nggak macet. Saya pikir di nggak terlalu ramai, ternyata antusias masyarakat mungkin untuk daerah-daerah lain juga pada pengen liburan kayaknya. Ya, Mas, kalau boleh tahu Mas, kenapa milih wisatanya di daerah Carita ya? Kan banyak wisata pantai Mas di Jakarta Mas. Lebih idealis aja sih, bisa kumpul bareng keluarga, terus tempatnya juga luas gitu. Letak wisata pantai yang tak jauh dari ibu kota menjadi alternatif warga menghabiskan libur Lebaran. Selain itu, tiket masuk ke objek wisata ini juga relatif terjangkau. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kepadatan juga terlihat di kawasan wisata Lembang, Jawa Barat. Antrian panjang kendaraan terjadi sejak pagi. Sementara di Kota Batu, Jawa Timur, sejumlah objek wisata dibanjiri pengunjung. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi pada hari ini. Tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @officialinews dan jangan lupa untuk subscribe. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bibi Kristami dan rekan saya Bayu Pradana. Pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Selamat pagi dan sampai jumpa. Hari ketiga libur Lebaran, kemacetan panjang terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrian kendaraan bahkan sudah mencapai jalan penghubung di Jalan Ledeng. Polisi memberlakukan sistem satu arah di sejumlah ruas jalan untuk mengurai kepadatan yang terjadi. Para wisatawan yang berasal dari kota Bandung maupun wilayah Jabodetabek terus berdatangan untuk berlibur di sejumlah objek wisata di kawasan Lembang meski harus terjebak kemacetan. Dari Jakarta. Rencana mau kemana nih Pak? Main bawa anak-anak nih ke Lembang nih, jalan-jalan. Nah Pak, tadi mungkin perjalanan menuju Lembang sendiri seperti apa sih Pak? Iya, sempat macet-macet juga ya Pak ya. Dari Bekasi mau ke Palembang nih. Lembang. Ke Lembang? Iya. Berlibur Om? Iya, berlibur. Sama siapa aja nih? Sama keluarga. Sama keluarga? Iya. Kepadatan juga terjadi di tempat-tempat wisata di Kota Batu, Jawa Timur. Banyak pemudik yang memanfaatkan waktu libur di kampung halaman untuk mengajak keluarga berwisata. Kunjungan wisatawan di objek wisata Jatim Park mengalami peningkatan hingga 50% jika dibandingkan dengan hari libur biasa. Jumlah pengunjung selama masa libur Lebaran mencapai rata-rata 15.000 orang per hari. Untuk mengurai kepadatan, petugas memberlakukan sistem satu arah di sejumlah ruas jalan menuju Kota Batu. Diprediksi arus wisatawan akan terus meningkat hingga besok 26 April 2023. Dari Bandung, Jawa Barat dan Malang, Jawa Timur, Yuwono dan Saif Hajarani, iNews melaporkan.